Hamka, ulama, filsuf, sastrawan. Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka 17 Februari tahun 1908 24 Juli tahun 1981 adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Biografi Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah selanjutnya ditulis. Hamka adalah putra seorang ulama besar Syekh Abdul Karim Amrullah atau yang sering disebut Haji Rasul. Haji Rasul adalah pelopor dari gerakan Islam kaum muda di Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun ke-1908. Kelahiran dan kehidupan masa kecilnya sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel lingkungan sosial. Pertama adalah peran sosial dan harapan-harapan ayahnya terhadap Hamka. Kedua, kampung tempat dia dilahirkan. Ketiga, asimilasi adat Islam yang mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Hamka dibesarkan dalam lingkungan ulama, maka tidak heran apabila Haji Rasul menginginkan anaknya kelak menjadi seorang alim ulama seperti dirinya dan dikagumi banyak orang. Hamka merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Ia sejak kecil hidup dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Dari pihak kakeknya tercatat nama Syekh Gogu Kuntur atau Abdullah Saleh. Beliau adalah putra menantu dari Syekh Abdul Arif yang terkenal sebagai ulama penyebar agama Islam di Padang Panjang pada permulaan abad 19 Masehi dan juga terkenal sebagai salah seorang dari pahlawan Perang Paderi. Syekh Abdul Arif yang bergelar Tuanku Pau Pariaman atau Tuanku Nantua. Kecintaannya terhadap pencarian ilmu membawa Hamka menjadi sosok yang gemar dalam menulis buku untuk menuangkan ide atau gagasan yang muncul dari buah pemikirannya tentang Islam dan masyarakat. Baik itu dalam bentuk sastra maupun bentuk tulisan lain. Karya-karya Hamka tersebut adalah sebagai berikut. 1. Antara fakta dan khayal Tuan Kurau. 2. Beberapa tantangan terhadap umat Islam di masa kini. 3. Dari Lembah Cita-Cita. 4. Kisah Nabi-Nabi. 5. Kenangan-kenangan hidup Jeliti. 2, 3, 1 volt. 6. Lembaga Hikmat. 7. Pandangan hidup Muslim. 8. Pelajaran agama Islam. 9. Pribadi. 10. Perkembangan kebatinan di Indonesia. 11. Said Jamaluddin Al-Afghani, pelopor kebangkitan muslimin. 12. Tanya jawab Jiliti AI. 13. 1001 soal-soal hidup. 14. Di bawah lindungan Ka'bah. 15. Margareta Gotiwar terjemahan. 16. Bohong di dunia. 17. Sejarah umat Islam Jiliti 2, 3, 4. 18. Di dalam lembah kehidupan. 19. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. 20. Sisa Baria. 21. Tasawuf modern. 22. Eyakul. 23. Kenang-kenangan hidupi. 23 dan 4. 24. 4 bulan di Amerika, Jiliti dan 2. 25. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia. 26. Dari perbendaharaan lama. 27. Falsafah ideologi Islam 1950. 28. Cita kenegaraan dalam ajaran Islam. 29. Tafsir Al-Azhar. Pengabdian Hamka terhadap ilmu pengetahuan terutama terhadap keseriusan dirinya menekuni bidang sejarah dinyatakan dengan bukunya Sejarah Umat Islam. Perhatian Hamka terhadap sejarah melalui bukunya tersebut memiliki kecenderungan atau bersinggungan dengan pandangan sejarah merupakan bagian dari politik atau sejarah adalah politik. Kecenderungan tersebut muncul tidak hanya berada pada tataran sejarah dalam pandangan Hamka, akan tetapi dimunculkan diperkuat dengan pandangan-pandangan politik Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pada sebagai ayat di dalam tafsir Al-Azhar. Pandangan sejarah Hamka yang lekat dengan politik dilatar belakangi oleh kehidupan berorganisasi dan berpolitik Hamka dengan aktif di Muhammadiyah, bahkan membidani berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1925. Hamka terdaftar sebagai anggota Sarekat Islam pada 1925 m. Dengan pelantikan dirinya pada 1947 Masehi dan sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional sekaligus anggota Konstituan Temasyumi.
Dorongan pandangan sejarah Hamka yang lekat dengan segi politik terutama terhadap permasalahan pemimpin dan kepemimpinan umat merupakan refleksi dari kedekatan dirinya dengan kegiatan berorganisasi di Muhammadiyah dan berpolitik di Masyumi. Sejarah dibentuk oleh pemimpin yang memiliki kepemimpinan dengan klasifikasi berdasarkan keturunan, kekuatan, kepandaian serta pemimpin lain mengakuinya sebagai pemimpin. Hamka memberikan pandangan bahwa pemimpin dan kepemimpinan dijanjikan Allah telah menjelaskan dengan terang dan tanpa berselindung. Bahwa perkara yang membentuk pimpinan ialah tiga yaitu Allah, Rasul dan orang yang beriman. Mereka adalah merupakan saluran yang akan menyalurkan kehendak Allah dan Rasul dalam mengemudi umat serta mencapai reda Allah. Hamka seorang ulama multidimensi, hal itu tercermin dari gelar-gelar kehormatan yang disandangnya. Dia bergelar Datuk Indomo yang dalam tradisi Minangkabau berarti pejabat pemelihara adat istiadat. Dalam pepatah Minang, ketentuan adat yang harus tetap bertahan dikatakan dengan sebaris tidak boleh hilang, setitik tidak boleh lupa. Gelar ini merupakan gelar pusaka turun-temurun pada adat Minangkabau yang didapatnya dari kakek dari garis keturunan ibunya, Engku Datuk Rajo Endang Nantuo, penghulu suku Tanjung. Filsafat sejarah Hamka. Pertama, Tauhid. Pernyataan beliau sebagai berikut. Sungguh kepercayaan Tauhid yang ditanamkan demikian rupa melalui agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad membentuk akhlak penganutnya. Akhlak yang tabah dan teguh, sebab tidak ada tempat takut, tidak ada tempat menyerah, tempat berlindung melainkan Allah. Akhlak yang teguh ini dikuatkan lagi oleh suatu pokok kepercayaan, yaitu takdir. Segala sesuatu di alam ini, sejak dari kejadian langit dan bumi, sampai kepada makhluk yang sekecil-kecilnya, adanya dengan ketentuan dan jangka waktu. Hidup pun menurut jangka waktu, mati pun menurut ajal. Kedua, akhlak. Akhlak menjadi salah satu bagian penting bagi Hamka dalam menulis sejarah. Penulisan sejarah melalui pendekatan ini dilakukan melalui dua cara. Cara pertama adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta dari segala macam sumber. Fakta-fakta yang dikumpulkan itu bisa jadi fakta yang dapat diterima akal ataupun fakta yang tidak masuk akal. Menurut cara yang pertama ini, yang paling penting adalah kualitas moral pencerita atau periwayat. Riwayat yang bersumber dari orang yang diketahui pernah berdusta atau curang, dianggap lemah atau palsu. Cara seperti ini pada awalnya digunakan oleh para perawi atau kolektor hadis. Cara kedua adalah dengan mengumpulkan data dan kemudian menganalisis serta memberi pendapat terhadap data yang terkumpul itu. Menurut Hamka, cara kedua ini digunakan oleh Ibn Khaldun. Dalam karya tulisnya, termasuk dalam tafsir Al-Azhar, Hamka tampaknya menggunakan cara kedua ini. Pandangan Hamka mengenai akhlak yang menggabungkan kesalahan individu dan kesalahan sosial lekat dengan konsep Al-Ghazali yang diungkapkan dalam kitab Ihya al-Dien dengan manifestasi akhlak terbentuk dari keadaan-keadaan sebagai berikut. Akhlak berarti perubahan bentuk berbagai jiwa dan sifat-sifat buruk menjadi sifat-sifat baik yang melekat terhadap watak ulama, syuhada, sidikin, dan nabi-nabi. B. Akhlak baik atau terpuji memberikan dorongan terhadap keseimbangan antara tiga kekuatan dalam diri manusia berupa kekuatan berpikir, kekuatan hawa nafsu, dan kekuatan amarah. C. Akhlak merupakan jalan kebiasaan dari jiwa yang berada tetap dan tidak akan berubah di dalam diri manusia. Akhlak dengan mudahnya akan muncul tanpa perlu berpikir. Dikarenakan muncul dan tumbuh dari tindakan-tindakan dan perilaku manusia, akhlak terpujikan muncul dari tindakan dan perilaku indah dan terpuji. Dan sebaliknya, akhlak buruk akan muncul dari tindakan dan perilaku buruk dan keji. D. Lukisan hati seseorang tercermin dari perilaku yang ditampak oleh dirinya. Kepribadian manusia condong kepada kepribadian baik yang menerima pembentukan dari luar dirinya. Pembentukan kepribadian yang baik dipengaruhi oleh kemampuan dalam menerima hal-hal yang baik. Dengan bersumber pada kebenaran itu disebut kebenaran pengetahuan muamalah, yaitu pengetahuan yang dapat ditulis secara sistematis dan berhubungan dengan kata-kata yang dapat diterima dan dipelajari orang lain. Adapun kebenaran abstrak berada dalam ide transenden yang ia disebut pengetahuan mukasyafah.
Pengetahuan ini sulit ditembus kata-kata dan tidak dapat dijangkau akal. F. Jiwa itu dapat dilatih, diskusi, diubah kepada etika yang mulia dan terpuji. Tiap sifat tumbuh dari hati manusia memancarkan akibatnya kepada anggota tubuh. Ketiga, akal. Hamka menunjukkan secara terang dan jelas hubungan yang erat antara akal dan wahyu syar'i yang diambil pemahaman Hamka terhadap Al-Quran. Dengan ungkapan, Al-Quran pun sangat menganjurkan mempergunakan akal dan pikiran buat merenung segala keajaiban alam itu. Maka adalah manusia-manusia istimewa, yaitu yang berilmu pengetahuan karena dapat mengetahui agak sejemput kecil daripada rahasia alam yang tersembunyi itu. Dalamkan sedikit lagi renungan atas gerak alam itu. Mengapa matahari ini tidak pernah terjatuh? Mengapa bintang-bintang tidak pernah berkisar? Bola disepakan anak-anak melanjung tinggi ke udara, akhirnya kembali juga ke bawah. Sebab ringan dia terapung ke atas, sebab berat ia turun ke bawah. Mengapa matahari dan bulan tetap begitu saja? Tidak pernah jatuh ke bawah, padahal dia pun berat. Sebanyak itu bintang di langit, tak terhitung, tak sekali juga berlaga, tak sekali juga berbentur di antara satu sama lain.